teknologi MIG, metal inert gas. Jadi melibatkan unsur awan las, ada inert gasnya yang melindungi ketika proses itu CO2. Lalu kemudian di dalam kawatnya ini ada unsur silikon, gitu ya, dan unsur-unsur yang lain. Tapi konteksnya kita batasi di silikon. Silikon ini berfungsi ketika proses welding, satu, untuk meningkatkan fluidity, kemudahan mencair. Karena kalau mencair itu ketika welding perlu untuk apa? Mengisi, ya, permukaan yang harus diisi oleh las, menyatukan lebih baik, dan untuk membuat hasil las itu lebih sempurna, enggak dadakan. Tahu ya dadakan ya. Terus unsur gasnya melindungi dari kontaminasi atmosfer atau oksigen supaya nggak jadi splitter atau kayak titik-titik lah itu, ya. Itu juga teknologi yang kita aplikasikan. Dan samping itu silikon tadi berfungsi untuk mengikat oksigen yang ada di dalam proses pemanasan. Kalau oksigennya tetap di situ, biasanya terjadi porositas gitu ya, ada gelombang di hasil lasnya. Nah, ini ilustrasinya, ini bukan merah ya sebenarnya, ini dimerahkan ya. Ini dimerahkan, ini adalah silikon yang terikat dalam oksida yang mulai terbentuk ketika proses welding dalam bentuk cairan, sama cair. Lalu bentuknya ini juga bukan, ini dibuat merah supaya teman-teman bisa lihat gitu ya kurang lebih. Lalu inilah yang hasil di perlambat prosesnya. Ini silikonnya, silikatnya yang sudah terbentuk, ya, cair ya, sama-sama cair. Nah ini berkumpul ya, berkumpul. Nah itu dia memiliki berat jenis yang lebih rendah dari logam cairnya, sehingga akan naik ke atas. Naik ke atas. Kurang lebih seperti itu proses weldingnya yang kita lakukan. Dan teknologi ini teknologi yang banyak kita aplikasikan di manufacturing ya, otomotif. Bapak Ibu, ini aktual gambarnya kurang lebih kalau proses itu selesai dilakukan itu akan timbul seperti ini. Nah ini yang disebut dengan silikat. Bentuknya mungkin apa? Kayak kaca gitu ya, glasi gitu. Ada dua, berada di tengah area tengah atau berada di sisi pinggir dari hasil lasan. Ya, begitu. Lalu kemudian kalau dilihat di motornya mirip ya, di tengah dan di pinggir. Selanjutnya adalah proses yang dilakukan adalah painting. Painting dia akan menggunakan proses CD, ya, CD katodik electro deposition. Ya, kurang lebih gambarnya kayak gini. Ceritanya gitu ya. Ada kutub positif, ada kutub negatif. Yang kutub ini nih ditempelin berarti ini Pak, digantung. Ada gambaran nggak teman-teman? Digantung nanti jalan pakai konveyor, dia masuk dalam bak bed, misalnya itu yang udah ada elektrolitnya itu berisi pigmen sehat dan seterusnya itu. Karena prosesnya transfer ion itu, maka catnya itu partikelnya akan nempel di frame. Nah, nempel di frame ini nih. Kita gitu ya, nempel sama proses. Tetapi karena ada silikat tadi ada yang ini, dan sifatnya sebagai insulator tidak dapat menghantarkan listrik. Insulator itu benar dalam menghantarkan listrik. Seperti apa? Seperti plastik itu nggak bisa. Plastik, apalagi kaca nggak bisa. Karena dia sifatnya insulator atau tidak dapat menghasilkan listrik. Sementara proses pengecatan menggunakan elektrolisis, jadinya gimana? Nggak bisa nempel, paham ya sampai sini? Nggak bisa nempel. Pigmennya nggak bisa nempel di lapisan sedikit tadi. Hasilnya apa? Ya ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Ada yang sisi pinggir, ada yang di gitu. A dan B. Kurang lebih begitu. Sampai sini paham ya, Bapak Ibu ya? Sampai ini paham. Bapak Ibu, metal yang terbuka itu rentan oksidasi. Karena itu semua metal terbuka itu dilapisi dengan antioksidan, misalnya cat, gitu ya, dan seterusnya.
Nah seperti yang ini juga dilapisi cat. Dan silikat itu juga mencegah oksidasi. Jadi sebenarnya ini bukan rangka frame yang terbuka, tapi ada silikatnya, lapisan silikat. Itu ceritanya, habis ini coba ya. Itu ada lapisan silikat. Bentuknya bening kayak kaca dan warnanya itu seperti karat. Kadang orang lihatnya seperti karat, tapi dia adalah silikat. Silikat, ya, sesuatu yang melapisi frame. Warnanya itu agak glossy, kurang lebih kayak gitu. Sampai sini bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Ini kan proses yang dilakukan oleh kita dan timbulnya silikat, lapisan silikat di frame di area welding ya Bapak Ibu ya, di area welding, rasasan, di area rasasan. Gitu kurang lebih. Oke, kita lanjut ya. Lanjutnya kayaknya mending kita tunjukkan yang dimaksud supaya paham. Anda tadi mana Anda bisa nyalain, bisa mungkin Bapak bisa lihat langsung ya ke sini lebih dekat. Anda bisa minta tolong ditunjukin yang dimaksud dengan lapisan silikat tadi. Tunjukin dulu, nah, mungkin ditunjukin pakai tangan kali yang dimaksud itu yang silikat yang kuning-kuning. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya. Mas Uban atau dibongkar Pak? Bagian situ ya. Baik. Oke. Soal itu dua soal. Titip soal. Kelihatan nggak? Bapak Ibu kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Kita mau kenal dulu ya. Takutnya salah persepsi. Oh ini loh yang dimaksud. Oh itu yang tadi saya jelasin. Oh ada di situ gitu ya. Kelihatan nggak? Ini kan agak diterangin tuh. Oke. Udah senterin nggak? Senterin dah. Baiklah Bapak Ibu, nanti untuk lebih detailnya mungkin bisa dilanjutkan kemudian ya. Ya, bisa dilanjutkan kemudian. Ya, oke. Thank you Pak Masnya. Nah sekarang kita mau membuktikan ya. Kita membuktikan mungkin Anda ya, jadi ada Bapak Ibu, apa yang ada di tangan saya ini adalah bagian dari part yang tidak dilapisi oleh antioksidan, ya masih pure metal tanpa lapisan atau cat atau apapun yang masih. Nah kita lihat dia teroksidasi adanya lapisan karat, jadi lapisan karat. Warnanya sih mirip-mirip tuh sama yang tadi itu ya, mirip-mirip ya gitu. Nah kita gini. Tapi perbedaannya itu gini ya, perbedaannya permukaannya kasar, Bapak Ibu nanti kalau dideketin bisa kelihatan kasar ya, dan dia berjelaga. Ya, dia kan. Maaf betul. Ini kelihatan? Ini ya, kelihatan ya, berjelaga ya, Bapak Ibu. Ya seperti biasanya korosi lah, berjelaga. Itu ya. Oke, Bapak Ibu ya. Lanjut. Thank you, lanjut. Nah, sekarang kita demoin aja deh, biar sama-sama lihat ya. Kita bisa sama-sama lihat. Mungkin Anda bisa bantu mana Andanya tadi? Jangan jauh-jauh. Kita lap dulu yang ini ya, silikat, lapisan silikat ya. Ini lapisan silikatnya kita coba lap dulu. Tapi harus dalam keadaan bersih ya, motornya nanti ya. Nah ini coba dibersihin dulu deh sama Mas Anda deh, supaya ada debu-debu apa residu yang menempel itu ya. Diangkat dulu, Bapak Ibu. Udah ambil lagi, tisunya nih ambil lagi. Udah bersih ya, Mas Anda? Udah bersih ya? Nah. Jangan di stang lah, jangan di stang. Iya, agak digosok-gosok aja lah di situnya Mas Anda. Udah. Nih mau ngambil lagi sekali lagi tisunya. Anggaplah itu mungkin bekas residu debu ya. Ini bersih tuh, tunjukin tuh bersih tuh. Yang baru tunjukin bersih ya. Udah tunjukin bersih. Nah Mas Anda kok coba digosok-gosok di silikat
lapisan sedikitnya ke tengah ini ya, di pinggir tengah. Nah tuh ya, nggak keangkat ya, nggak ada residunya, nggak ada jelajahnya ya, gitu kurang lebih Bapak Ibu. Oke, nah sekarang pasangkan sini, teman-teman bisa ke sini juga. Nih kita membuktikan nih Bapak Ibu ya, kalau ini korosif ya, oksidasi terjadi pada logam besi ya. Ini karena permukaannya kasar dan mengkilap cenderung runtuh gitu ya. Nah coba tunjukin dulu tisunya, besi ya, tisunya baru bersih. Coba dilap, Mas Angga. Dilap. Nah tuh Bapak Ibu ya, tuh jelajahnya keangkat. Ya jelajahnya keangkat itu. Oke. Hah? Pulang lagi ambil tisu baru lagi, ambil tisu baru lagi, coba dilap, dilap nih teman-teman ya, dilap mau gini ya, dilap, nah tuh ya. Bisa ya. Ya jelajahnya keangkat mas ya, karatnya keangkat, gitu Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa kami jelaskan mungkin secara sederhananya untuk menjelaskan apakah bercak kuning gitu ya, orang bilangnya bercak kuning ilaga, kita sebutnya adalah lapisan sedikit tadi korosi atau bukan ya. Dan ketika motor sudah digunakan oleh konsumen, selama lapisan sedikitnya tidak lepas, tidak terlepas dari brandnya, maka dia aman dari karat. Seperti juga logikanya cat, kalau cat itu lepas, ya udah terbuka logamnya dan bisa menyebabkan karat gitu ya. Dan daya rekat dari silikat tadi itu cenderung lebih kuat dibanding cat. Itu ya Bapak Ibu, apa yang bisa saya sampaikan di sore ini untuk teman-teman. Saya kembalikan ke Mas Angga. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Subhan. Semoga tadi sedikit banyak bisa menjelaskan itu apa lapisan silikit. Saya paham mungkin Bapak Ibu rekan-rekan ada banyak pertanyaan, kira-kira mau nanya apa nih gitu. Jadi untuk itu kami ingin mengundang untuk narasumber kita di sore hari ini untuk bisa maju ke depan. Untuk itu kami mengundang Bapak Alhamdulillah sebagai Corporate Communication PT Asmara Motor dan juga kepada Bapak Subhan sebagai Manager Technical Service PT Asmara Motor untuk bisa ke depan dan kita buka sesi pertanyaan karena waktu yang kita punya cukup sedikit gitu ya. Saya akan membuka satu kali lot pertanyaan, yaitu satu kali sesi pertanyaan dan 3 pertanyaan. Untuk itu ada yang ingin bertanya silakan. Pak Muhib, monggo Pak. Saya nggak enak biasa ngobrol motor saya di sini. Dari sini, oke, silakan Mas Adirul. Terima kasih, saya Adirul dari Negara itu. Mau nanya aja Pak terkait isu perkembangan, berarti bisa dijelaskan secara detail penyebab dari motor patah itu apa secara detail penyebabnya itu pertama. Terus kalau secara korporat Pak Muhib, apa yang dilakukan Honda dengan isu patahnya motor ini? Apakah ada sampai tahap recall kan untuk produk-produk yang terindikasi patah itu? Terus edukasi apa yang bakal dilakukan Honda terhadap itu? Mungkin itu. Terima kasih. Foto sama rekaman suara. Ya. Ini jawabannya. Saya ingin menjelaskan bahwa kalau ada keluhan terkait rangkaian patah, kita harus periksa seperti apa kejadiannya, seperti apa kondisinya. Jadi kami belum bisa memastikan karena kami harus mempelajari dulu dan melihat langsung seperti apa kejadiannya, kronologisnya seperti apa, dan motornya digunakan untuk apa aja dan seperti itu. Jadi kita kan belum bisa menjudge bahwa motor patah itu karena sebab tertentu. Kita harus teliti sebabnya apa. Yang kedua terkait dengan kondisi saat ini, kami
kami jika ada temuan di motor mereka terkait bercak-bercak tadi. Kami akan jelaskan sebenarnya yang mirip dengan karat itu bukanlah karat dan tidak berbahaya. Kira-kira seperti itu ya. Kami akan melakukan edukasi ke konsumen. Dan terkait nikol, karena sudah kami sampaikan di awal tadi bahwa produk kami sudah kami produksi dengan melalui proses uji kualitas yang sudah teruji, gitu ya, sudah teruji, sehingga kami akan berusaha bagaimana memberikan kepuasan dan kenyamanan dan keamanan konsumen ketika menggunakan produk sepeda motor kami. Tentunya berbagai macam edukasi akan kami lakukan dan dapat kami sampaikan sejauh ini kami belum memiliki rencana recall seperti itu. Tentu kami akan berusaha proaktif, cepat dan sigap menangkap setiap keluhan yang disampaikan konsumen. Nah, mohon jika ada konsumen yang mengalami kendala atau keluhan dengan sepeda motornya, jangan ragu-ragu untuk datang ke kami, ke bengkel resmi kami, karena kami bersama jaringan akan proaktif membantu dan memeriksa keluhan yang disampaikan konsumen di sepeda motornya. Demikian ya, kami yang terpenting bagi kami adalah kenyamanan dan keselamatan konsumen. Itu prioritas kami. Kalau misalkan ditemukan lagi bercak kuning itu, langkah selanjutnya apa ya? Gimana? Ya, terkait dengan bercak kuning ya, jika memang ada keluhan yang dirasakan oleh customer-nya bisa datang ke Pak Ahas gitu ya. Kalau kemudian ada salah satu khawatir gitu ya, untuk kemudian kita educate, kita jelaskan kepada konsumennya. Mungkin juga bisa kita dibuka seperti ini kepada konsumennya gitu ya, agar konsumennya bisa mengerti bahwa lapisan silikat bukan karat ya, dia justru melapisi frame untuk mencegahnya dari proses oksidasi yang tepat. Kalau lebih begitu ya Bapak ya. Terima kasih. Ya, silakan. Oke, pakai mikir pikiran saya. Ini nanya hal teknis. Tadi tentang pengecatannya, tentang pengecatannya itu, pengecatannya itu yang kecat akan sisi luarnya aja atau sisi dalam juga itu terlapis cat. Karena justru kemarin saya fokus sudah sedikit busukan lihat-lihat ke spesialis kebetulan dari perbaikan. Sisi luarnya kelihatan masih cat, tapi sisi dalamnya udah berkarat. Nah, apakah sisi dalam itu terlapis cat atau enggak sih? Bisa dijelaskan ya? Sama satu nih, itu kan rangka S1 kan dua lapisan itu terus bentuk dalamnya berubah. Itu bagian bawah itu ada pembuangan air di sini. Siapa tahu ada air masuk terus airnya terus menggenang atau ada pembuangan gitu pasti. Buangannya di samping atau di bawah? Kalian katanya cuma ada di samping aja ya? Iya, nah, mungkin ada tulisan di sini. Terima kasih. Oke, pertanyaan nomor 2 ya terkait pinhole ya. Dalam konstruksinya selalu ada ya, karena tubular ada rongga di dalamnya. Jadi pinhole-nya ada di posisi bawah, posisi terendah ya dari desain. Kalau begitu ya Bapak ya. Terkait yang nomor 1, kami harus cek motornya. Ya, kami harus cek, lihat tadi kami nggak bisa langsung menjudge tanpa melihat terlebih dulu keluhan yang disampaikan oleh konsumen. Makanya untuk kenyamanannya kami sarankan konsumen datang ke bengkel terdekat kami untuk kami lihat dari dekat seperti apa kondisinya. Cukup? Nah, ya silakan. Terakhir ya.
Izin Pak, saya mau tanya, UKM apakah sudah melakukan investigasi kasus Raka Esam ini, terutama untuk video yang viral itu Pak, apakah sudah ditelusuri atau belum? Kemudian ada nggak sih Pak indikasi bahwa video itu dibuat-buat Pak? Jadi semacam black campaign gitu lah Pak. Kira ada nggak Pak indikasi seperti itu? Kemudian terkait dengan garansi Pak, kan tercantum 1 tahun atau 10.000 kilometer Pak. Lah misalnya itu melewati masa garansi, apakah akan tetap ditangani oleh negara atau gimana? Udah gitu aja Pak. Oke, ini the last last question. Karena last varian itu. Jadi lupa ya pertanyaannya tadi ya. Biar adegan. Jadi investigasi. Yes, kami sudah dan sedang dan akan melakukan itu. Kami berusaha proaktif mendata, memverifikasi, mencari pemilik sepeda motor yang menyampaikan permasalahannya lewat medsos. Kami berusaha dengan sangat serius untuk mendapatkan informasi detail konsumennya dan sepeda motornya. Kenapa? Karena memang kami ingin proaktif dan ingin mengetahui bareng-bareng, memeriksanya apa yang menjadi penyebab masalah yang disampaikan di publik itu. Nah, yang menarik ini saya nggak mau menyampaikan bahwa akun-akun itu apa tadi bahasanya Black campaign ya? Black campaign. Saya nggak mau mengatakan black campaign. Silakan teman-teman nanti bisa melihat dan membantu untuk juga memverifikasi black campaign atau tidak gitu ya. Black campaign atau tidak, silakan teman-teman membantu melakukan verifikasi, karena menurut saya verifikasi itu penting gitu ya. Karena kami juga berusaha melakukan verifikasi untuk mendapatkan data konsumennya. Yang dapat saya sampaikan, ada yang merespon atau ketika di DM, ada yang merespon di DM, ada yang tidak merespon sudah beberapa hari ini gitu. Ya ini salah satu challenge yang kami hadapi, bahwa dalam melakukan investigasi ini kami bahasanya mungkin investigasi kali ya, dalam melakukan pencarian ini ya. Kalau investigasi kesannya nanti KPK atau apa gitu ya, ini kan jangan diikuti kan. Jadi itu kami sangat serius untuk mencari dan mendapatkan informasi terkait konsumen yang menyampaikan keluhannya di medsos. Saya tidak bisa menyampaikan itu sudah ada black campaign atau tidak. Teman-teman nanti bisa menjudgment sendiri, karena era medsos ini sangat terbuka kan ya. Kalau kita verifikasi akunnya akun siapa, clear atau enggak, itu bisa dilakukan verifikasi. Yang dapat saya sampaikan, saat ini kami sedang berusaha untuk mendapatkan semua data-data konsumen yang menyampaikan keluhannya. Tujuannya kami berusaha proaktif menjemput bola untuk menangani keluhan-keluhan yang ada di media sosial. Jika masih ada masyarakat atau pemilik sepeda motor Honda yang merasa belum dihubungi, dapat proaktif menghubungi kami, entah itu ke AHAS terdekat atau ke call center kami. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Katanya YPI udah ngirim surat ke AHM Pak, terkait dari pengaduan, soalnya YPI menerima pengaduan kurang dari 10 hari. Mereka sudah bisa ke AHM tapi belum direspon. Ya, kalau itu saya harus ngecek dulu, karena sehari ini saya di sini jadi belum tahu apakah ada panggilan atau tidak. Tapi yang pasti kami akan akan bekerjasama memberikan informasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang ingin butuh informasi terkait bagaimana upaya kami memberikan respon, memberikan tanggapan terhadap
keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para konsumen kami. Jadi kami akan kerjasama dengan pihak-pihak yang ingin mendapatkan informasi tersebut. Dan oke, saya kembalikan ke Mas Arga. Oke, baik, terima kasih Pak Bohim dan Pak Sultan atas waktunya. Rekan-rekan semua, karena keterbatasan waktu,